Aku masih ingat hari pernikahanku. Bukan soal baju putih atau riasan yang dibuat berjam-jam, tapi senyum Andi waktu dia ngeliat aku jalan ke pelaminan. Itu aja yang bikin rasanya semua capek dan tegang hilang. Kami menikah di sebuah gedung sederhana. Orang tua kami bahagia, teman-teman ramai, dan fotografernya hampir ketiduran karena acara terlalu panjang. Tapi buat kami, itu hari paling sempurna. Setelah akad, Andi bilang, "Nanti kita bangun rumah sendiri ya. Aku janji." Aku cuma bisa nyengir lebar, percaya banget sama kata-kata itu. Nyatanya, rencana nggak selalu jadi kenyataan. Setelah menikah, kami memutuskan untuk tinggal di rumah mertua dulu. Alasannya ekonomi. Gaji Andi belum cukup buat bayar kontrakan plus biaya hidup bulanan. Aku baru aja keluar dari pekerjaan lama karena perusahaan tempat aku kerja bangkrut. Jadi, ya, logis sih. Cuman, logis bukan berarti enak. Hari pertama, di rumah mertua, aku coba bersikap baik. Aku salim ke mertua, tanyain apa mereka butuh bantuan. Ibu mertua cuma angguk singkat, terus bilang, "Kamu istri Andi sekarang, ini juga rumahmu." Kata-kata itu kedengaran bagus, tapi ngerasa kayak ada tambahan tapi di belakangnya. Rumahnya lumayan besar. Ada 2 lantai, ruang tamu luas, dapur modern, dan kamar kami di lantai atas. Kelihatan seperti rumah keluarga mapan. Sayangnya, suasana dalam rumah itu beda. Dingin. Kaku. Seperti apartemen kosong yang cuma dihuni orang-orang yang tahu cara bicara tapi nggak tahu cara merangkul. Iparku, Dina, langsung ngejek pas lihat barang-barangku. "Loh, cuman ini doang. Nggak bawa banyak. Barang? Kirain kamu bawa koper besar," katanya sambil nyengir. Aku jawab santai aja. "Nggak usah ribet, Din. Lagian ini kan cuman sementara." Dia cuma geleng-geleng, terus pergi tanpa bilang apa-apa lagi. Aku coba cuek. Mungkin dia emang tipe orang yang suka bercanda dengan cara menyindir. Tapi hari-hari berikutnya mulai ngasih sinyal lain. Mereka berempat, ayah mertua, ibu mertua, Dina, dan suaminya, makan bareng di meja makan setiap sore. Aku biasanya baru pulang dari belanja atau urusan rumah tangga, terus disambut dengan piring-piring kosong. "Sudah makan?" tanya Andi suatu kali. Aku cuma angguk meskipun perutku lapar. Aku nggak mau ribut. Aku nggak mau jadi istri yang ribet di minggu pertama. Tapi hati tetap perih. Aku sadar, ini nggak akan mudah. Aku harus beradaptasi. Tapi aku juga berharap Andi lebih peka. Kadang-kadang, dia malah lebih sering diam atau jawab, "Biasa aja, Ma. Nanti juga pada sayang sama kamu." Aku percaya. Aku yakin semua ini hanya proses. Tapi semakin lama, semakin keras rasanya. Setiap pagi, aku bangun duluan, masak sarapan buat semua orang, bersih-bersih rumah. Bahkan kadang-kadang, aku antar Dina ke salon atau belanjain baju ibu mertua. Aku nggak pernah protes. Aku pikir, kalau aku baik dan rajin, mereka pasti bakal mulai menerima aku sebagai bagian dari keluarga. Nyatanya, beberapa hari lalu, aku sedang masak nasi goreng buat sarapan. Ibu mertua datang, nyium-nyium, terus bilang, "Masih kurang garam." Aku cuman senyum. "Nanti aku tambahin, Bu." Dia balik lagi beberapa menit kemudian, tapi udah mendingan dari kemarin. Itu pujian pertama yang pernah keluar dari mulutnya, dan rasanya kayak dapat hadiah. Aku mulai mikir, apakah ini yang disebut menjadi istri? Menjadi pembantu tak bergaji yang harus selalu tersenyum meski diprotes terus? Aku nggak bilang apa-apa ke Andi. Aku nggak mau jadi istri yang cerewet. Aku percaya, hubungan ini cuma butuh waktu. Cuma butuh adaptasi. Cuma butuh kesabaran. Tapi malam-malam, saat semua orang sudah tidur dan aku sendirian di kamar, air mata itu tetap jatuh. Aku nggak ingin menangis. Aku nggak ingin jadi wanita lemah yang cuma bisa menahan beban. Tapi rasanya aku mulai lupa gimana caranya merasa dicintai. Beberapa bulan berlalu. Aku pikir, mungkin setelah melewati masa awal yang canggung, semuanya akan membaik. Tapi ternyata, keadaan malah semakin jelas. Aku bukan bagian dari keluarga ini. Aku mulai menyadari pola mereka. Setiap pagi, aku bangun duluan.
Mandi cepat, terus langsung ke dapur. Ibu mertua selalu sudah menunggu di ruang makan dengan secangkir teh hangat dan ekspresi datar. Aku harus siapin sarapan lengkap buat semua orang. Termasuk Dina yang biasanya baru bangun jam 9, tapi tetap minta nasi uduk plus ayam goreng. Aku nggak pernah protes. Kalau Andi tanya, "Kok kamu capek banget sih?" Aku jawab aja, "Iya, cuma kurang tidur." Padahal rasanya tubuhku pengen rebah sepanjang hari. Suatu sore, saat aku lagi nyetrika baju, Dina masuk sambil bawa tas belanjaan. "Sinta, tolong." "Ya, ini baju aku kena minyak. Bisa dibersihin? Aku mau pakai besok." Aku lihat bajunya. Noda cukup besar di bagian perut. "Ini bisa dibersihin, tapi harus direndam dulu semalaman," kataku. Dina angguk-angguk aja. "Oke, terserah kamu deh. Pokoknya besok udah bersih ya." Aku cuma senyum. "Iya, tenang aja." Besoknya dia pamer baju itu ke ibu mertua. "Mama lihat baju aku udah bersih. Sinta emang hebat." Ibu mertua cuma angguk, tapi nggak bilang apa-apa ke aku. Aku sadar, mereka nggak pernah menghargai usaha kecilku. Aku kayak bayangan yang ada di rumah itu, penuh kerja, tapi nggak pernah terlihat. Andi juga mulai jarang pulang. Katanya, lagi padat kerja. Tapi kadang-kadang, kalau dia pulang, dia cuma duduk di depan TV, main HP, atau langsung tidur. Aku nggak bisa marah. Aku juga nggak bisa ngeluh. Aku takut jadi istri yang banyak omong. Tapi suatu malam aku nekat buka suara. Aku capean. Dia sedang scroll medsos, nggak langsung jawab. Capek gimana? Setiap hari aku bangun pagi, masak, bersih-bersih, antar barang, layani permintaan semua orang, tapi kayaknya nggak ada yang peduli. Andi tarik napas panjang. "Kamu mikirin terlalu jauh kali. Ini kan cuma proses adaptasi. Lagian kamu, kan istri, wajar kalau urus rumah." Aku diam. Kata-kata itu menusuk. Istri, buat mereka bukan posisi, tapi beban. Aku nggak jawab apa-apa. Aku cuma pergi ke kamar mandi, nyalain air shower, dan menangis pelan, biar suaraku nggak kedengaran. Pagi-pagi, aku tetap masak, tetap bersihin rumah, tetap layani permintaan mereka. Tapi hatiku mulai keras. Aku mulai menyimpan rasa sakit itu, menyembunyikannya di balik senyum manis dan sikap sopan. Dan entah kenapa, aku mulai merasa bahwa rumah ini bukan tempat untukku. Pagi itu, hujan turun deras. Langit kelabu seperti mencerminkan perasaanku yang juga nggak enak sejak semalam. Aku bangun lebih awal dari biasanya karena suhu badanku naik. Demam. Tapi aku tetap berusaha seperti biasa. Masak nasi goreng, seduh teh, manis buat semua orang, dan bersih-bersih dapur. Aku nggak bilang apa-apa ke Andi kalau aku sakit. Biar dia tenang. Biar dia bisa pergi kerja tanpa beban. Tapi begitu semua orang udah pada sibuk masing-masing, tubuhku mulai lemas. Aku rebah di sofa, berusaha istirahat sebentar. Cuma sebentar. Tapi mataku malah tertutup sendiri. Jam 8 pagi, ibu mertua datang ke ruang tamu. "Kok kamu masih di sini? Bukan jam segini kamu harusnya udah belanja sayur." Aku tersentak. "Maaf Bu, tadi aku cuma pengen istirahat sebentar." Dia melotot. "Istirahat? Kamu pikir rumah ini bisa jalan kalau kamu istirahat terus? Kalau kamu nggak kuat, bilang aja dari awal. Jangan bikin pekerjaan jadi kacau." Aku menunduk. Pipiku panas. Aku nggak bisa jawab apa-apa. Dina lewat sambil nyengir. "Lemah banget sih. Baru demam dikit udah ngelantur. Istri zaman dulu mah." Aku diam. Nggak ada gunanya melawan. Aku cuma bisa menelan rasa sakit itu. Lagi-lagi, Andi pulang malam itu dengan wajah lelah. Dia pasti dengar cerita dari ibunya. Soal aku yang nggak belanja pagi tadi. Dia cuma bilang, "Besok usahakan tetap jaga jadwal ya, Ma. Mereka kan udah biasa sama kamu." Aku nggak bisa marah. Aku cuma bisa mengangguk pelan. Malam itu, aku mandi, air hangat. Badanku masih panas. Aku telan paracetamol, lalu rebah di kasur sempit kami. Andi langsung tidur begitu kepala menyentuh bantal. Aku masih terjaga, memandang langit-langit kamar, mikirin satu pertanyaan besar.
aku salah masuk keluarga ya? Beberapa hari setelahnya, kondisi nggak berubah. Bahkan mungkin makin buruk. Setiap kali aku coba bicara baik-baik soal tugas yang terlalu banyak, mereka selalu jawab dengan sindiran halus atau bahkan langsung pergi meninggalkanku. Aku mulai merasa tidak berharga. Sampai suatu sore, saat aku lagi lipat baju di ruang keluarga, aku dengar obrolan antara ibu mertua dan Dina di dapur. Suara mereka pelan, tapi cukup jelas kedengaran. Emang dari awal kita nggak setuju dia masuk keluarga kita, kata ibu mertua. Iya, Mama. Sifatnya juga nggak kayak istri Andi yang seharusnya. Terlalu lemah, tambah Dina. Aku membeku. Jari-jariku gemetar. Aku ingin berdiri, pergi dari situ, pura-pura nggak dengar apa-apa. Tapi kaki kayak direkatin ke lantai. Aku coba fokus melipat baju. Tapi air mata mulai turun perlahan, tanpa suara, tanpa protes. Aku sadar, aku bukan hanya diabaikan. Aku benar-benar nggak diinginkan di sini. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai bertanya dalam hati. Kenapa aku masih di sini? Aku mulai menemukan pelarian. Bukan dalam bentuk pergi dari rumah atau melawan mereka secara terang-terangan, tapi dalam bentuk tulisan. Itu semua bermula suatu malam, setelah aku selesai mencuci piring dan semua orang sudah tidur. Aku duduk di depan laptop tua milikku, yang hampir jarang kugunakan selain buat nonton film atau cek medsos. Tiba-tiba, jari-jariku bergerak sendiri. Mengetik tanpa rencana. Aku mulai menulis cerita pendek. Bukan tentang diriku secara langsung. Aku ubah nama tokohnya, sedikit mengganti detailnya, tapi isinya sama. Seorang wanita muda yang menikah dan harus tinggal dengan keluarga suaminya. Ia bekerja keras, tapi tidak pernah dihargai. Ia ingin dicintai, tapi yang ia dapat hanya dinginnya sikap dan ucapannya. Aku menulis sampai larut. Air mata sempat turun lagi saat aku mengetik adegan di mana tokoh utama mendengar ibu mertua dan iparnya membicarakannya buruk. Tapi anehnya, setelah itu, rasanya lebih ringan. Aku simpan ceritanya di draft. Gak berniat mengirimkan ke siapa-siapa. Tapi beberapa hari kemudian, rasa penasaran menyeretku untuk membacanya ulang. Dan entah kenapa, aku memberanikan diri mengunggahnya di akun blog kecil yang biasa kupakai buat curhat-curhatan. Aku kasih judul, Istri yang Tak Pernah Ada. Gak lama setelah itu, notifikasi mulai berdering. Beberapa teman lama komentar, kayak, ceritaku banget, tulis salah satu. Kamu nulis ini kayak baca pikiran banyak perempuan, balas yang lain. Aku gak percaya. Aku cuma nulis dari hati yang sakit. Tapi ternyata, ada banyak orang yang merasa sama. Setiap malam, kalau semua pekerjaan selesai, aku mulai menulis lagi. Cerita itu terus berlanjut. Tokohnya punya suami yang baik, tapi nggak bisa melindungi. Punya mertua yang tegas, tapi nggak adil. Punya ipar yang suka menyindir, tapi nggak pernah sadar kalau kata-katanya menusuk. Aku nggak pernah bilang kalau cerita itu berdasarkan pengalamanku, tapi pembaca mulai menebak-nebak. Ini kayaknya nyata banget, tulis salah satu komentar. Kayak, kamu nulis dari pengalaman sendiri. Aku biarkan mereka menebak. Yang penting, aku mulai merasa hidup lagi. Setiap kali aku menulis, rasanya seperti melemparkan beban dari dada. Kalaupun besok pagi harus bangun lagi, masak lagi, bersih-bersih lagi. Setidaknya semalam, aku punya dunia sendiri. Dunia di mana aku bukan istri yang diabaikan, tapi penulis yang punya suara. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku tersenyum bukan karena dipaksa, tapi karena memang ingin. Aku mulai merasa kalau hidupku terbagi jadi dua, siang dan malam. Di siang hari, aku tetap Sinta yang sama. Bangun pagi, masak, bersih-bersih, layani permintaan semua orang di rumah ini. Aku seperti bayangan, ada, tapi nggak pernah benar-benar dilihat. Tapi di malam hari, aku jadi penulis. Aku punya dunia sendiri. Dunia yang bukan hanya tempat meluapkan rasa sakit, tapi juga tempat aku menemukan kekuatan. Setiap hari, setelah semua pekerjaan selesai dan suara-suara dari ruang keluarga menghilang, aku membuka laptop. Mengetik cerita itu lebih panjang lagi. Aku tambahkan detail. Aku kembangkan tokoh utama. Ia mulai berbicara, mulai protes, mulai melawan, dan pembaca semakin banyak. Beberapa komentar mulai menyentuh hatiku.
Aku ngerasain hal yang sama. Tapi kamu berani tulis, aku belum berani cerita. Terima kasih udah bilang apa yang gak bisa kami ucapin. Semoga kamu kuat. Semoga kamu menang. Aku baca berkali-kali. Rasanya aneh. Ada yang sedih, ada yang marah, ada juga yang bilang aku beruntung bisa menulis. Tapi yang paling bikin mataku berkaca-kaca adalah komentar dari wanita yang bilang dia menangis waktu baca ceritaku, karena itu persis kayak hidupnya. Aku sadar, ini bukan cuma curahan hati biasa. Ini suara dari banyak perempuan yang diam. Tapi, di luar sana, di rumah ini, hidupku makin berat. Andi semakin jarang pulang. Bahkan kalau pulang, dia langsung masuk kamar atau main HP. Kalau diajak ngobrol, jawabannya pendek-pendek. Kadang-kadang, aku ingin menangkap matanya, menanyakan apakah dia masih peduli padaku, apakah dia masih mencintai istrinya. Tapi aku selalu urung. Suatu sore, saat hujan turun deras, aku disuruh belanja ke pasar. Padahal cuaca buruk dan bajuku basah kuyup begitu sampai di pasar. Saat pulang, aku basah keringat dan air hujan. Tapi ibu mertua cuma bilang, "Kamu lambat banget. Masak belanja segitu aja lama?" Aku coba tersenyum. "Maaf, Bu. Cuacanya buruk tadi." Dia nggak jawab. Cuman angguk-angguk sambil masuk ke kamarnya. Dina lewat, nyengir. "Lemah banget sih. Hujan dikit aja udah kewalahan." Aku diam. Nggak ada gunanya melawan. Aku cuma bisa masuk ke kamar, ganti baju, dan rebah. Badanku capek, pikiran penuh, dan hati kosong. Malam itu aku nulis lebih panjang dari biasanya. Aku tulis adegan di mana tokoh utama akhirnya menangis sendirian di kamar. Tapi kali ini, ia tidak menyerah. Ia mulai menyimpan harapan, mencari cara untuk bangkit. Saat aku mengetik kalimat terakhir, air mata jatuh di keyboard. Bukan karena sedih, tapi karena aku sadar, aku mulai berubah. Ceritaku viral. Itu kata pertama yang terpampang di notifikasi ponselku pagi itu. Aku baru aja selesai menyapu lantai depan. Tangan masih berdebu. Rambut acak-acakan karena gerah. Aku buka aplikasi media sosialku dan, wow, ada ribuan komentar. Ribuan orang membaca cerita yang selama ini hanya aku tulis diam-diam di malam hari. Akun besar dengan puluhan ribu pengikut membagikan ceritaku ulang. Judulnya diganti jadi lebih menarik. Istri yang diperlakukan seperti pembantu. Kisah nyata yang disembunyikan di balik rumah tangga. Aku nggak percaya. Jantungku berdebar kencang. Aku scroll ke bawah, lihat kolom komentar. Semua ramai. Banyak yang bilang mereka merasa sama. Bahkan ada yang nulis panjang lebar soal pengalaman hidup mereka. Beberapa menangis. Beberapa marah, tapi semuanya sepakat. Aku merasa tidak sendirian. Aku duduk di tangga depan rumah, tangan gemetar. Aku coba tenangkan diri. Ini bukan tentang mereka. Ini tentang banyak perempuan. Tapi entah kenapa, rasanya kayak ada bom waktu yang siap meledak. Kalau sampai mertua atau Dina tahu kalau cerita itu benar-benar tentang kami. Sayangnya, itu cuman pikiran optimis dari seseorang yang sedang takut. Siang itu, Andi pulang lebih awal. Muka dia murka. Langsung masuk ke kamar, nggak salim ke ibunya. Aku ragu-ragu mengikutinya. Dia duduk di kasur, HP di tangan. "Ini cerita kamu?" Tanyanya datar. Aku diam, nggak bisa bohong. "Iya." Andi tarik napas panjang. "Kamu tahu apa yang kamu lakukan? Keluarga kita udah pada tahu. Mereka marah. Mereka bilang ini hina nama keluarga kita." Aku coba menjelaskan. "Ini fiksi, End. Aku nggak bilang nama siapa-siapa. Aku cuma ingin suara perempuan seperti aku didengar. Tapi mereka tahu ini tentang kita," bentaknya. "Mama marah banget. Dina juga. Kamu mikirin nggak dampaknya?" Aku menunduk. Aku cuma butuh suara. Andi bangkit berdiri. "Kamu pikir aku nggak capek? Aku kerja tiap hari. Pulang ke rumah yang penuh drama. Sekarang kamu tambahin lagi semua ini?" Aku nggak bisa jawab. Aku cuma bisa menahan air mata. Beberapa jam kemudian, ibu mertua memanggilku. Suaranya dingin. "Kamu ikut aku sebentar." Aku mengikutinya ke ruang keluarga.
Dina dan suaminya sudah duduk di sana. Wajah mereka ketus, ibu mertua mulai bicara. Kami udah baca cerita kamu. Kami nggak bodoh. Kami tahu itu tentang keluarga ini. Dina menyela. Lo emang dendam ya sama kita? Lo tuh istri Andi, bukan musuh. Tapi kok isi kepalamu isinya fitnah? Aku mencoba menjelaskan. Itu fiksi. Aku nggak pernah bilang nama keluarga kita. Aku cuman, jangan pura-pura, potong suami Dina. Kita semua tahu maksud lo. Lo mau jelek-jelekin keluarga ini di mata publik. Lo mau bikin malu kami. Aku nggak bisa melawan. Kata-kata mereka terlalu keras, terlalu cepat, terlalu menusuk, dan akhirnya, ibu mertua berkata dengan nada rendah tapi tegas. Kalau kamu nggak bisa hormat sebagai istri, kamu nggak pantas tinggal di rumah ini. Aku membeku, aku disuruh pergi. Hari itu, aku mengemasi barang-barangku tanpa protes. Aku nggak punya tempat tujuan, cuman punya satu hal. Sebuah pesan dari akun produser film yang baru saja DM aku. Saya tertarik mengadaptasi cerita Anda menjadi film. Bisakah kita bicara lebih lanjut? Aku bawa ponsel itu seperti membawa harapan terakhir. Dan saat aku meninggalkan rumah itu, langkahku pelan. Tapi hatiku tidak kosong lagi. Ada sesuatu yang mulai tumbuh di dalam diriku. Kekuatan. Aku nggak punya tempat untuk pergi. Setelah keluar dari rumah mertua, aku bawa barang-barangku ke kos-kosan kecil di pinggir kota. Tempatnya sempit, kasur tipis, dan kipas angin berdebu yang kadang hidup kadang mati. Tapi setidaknya, ini bebas. Aku bisa tidur tanpa takut didatangi ibu mertua atau Dina dengan permintaan seenaknya. Hari-hariku sekarang beda banget. Dulu, aku bangun pagi cuma buat masak dan bersih-bersih. Sekarang, aku bangun pagi buat mengejar deadline percakapan dengan produser film itu. Nama dia Mbak Lila. Dia menghubungiku lewat DM dan bilang kalau cerita yang aku tulis bikin banyak orang tergugah. Katanya, ada kemungkinan besar cerita itu bakal jadi film. Aku masih nggak percaya. Kamu serius mau adaptasi ini? Tanyaku saat kita video call pertama kali. Mbak Lila senyum. Iya, ini kuat, emosional, dan paling penting, nyata. Banyak perempuan yang merasa kamu bicara atas nama mereka. Aku duduk termenung setelah panggilan itu. HP di tangan, mata berkaca-kaca. Ini benar-benar terjadi? Tapi tak lama setelah itu, notifikasi WA berdering. Nomor Andi. Aku buka pesannya. Kamu tuh nggak mikir, ya? Kamu hancurin nama keluarga kita. Mama sampai nangis semalam. Dina juga marah-marah. Lo emang pengen kita semua malu. Aku baca berulang-ulang. Gak ada kata maaf. Gak ada tanya apakah aku baik-baik aja. Cuma protes. Aku jawab singkat. Maaf. Aku cuma butuh suara. Dia gak balas. Beberapa hari berlalu. Aku mulai diskusi lebih dalam sama Mbak Lila. Mereka ingin aku ikut jadi penulis naskah. Bahkan ada kemungkinan aku bisa jadi penasehat kreatif. Aku disodori kontrak. Uang muka masuk ke rekeningku beberapa hari setelahnya. Pertama kalinya dalam hidup, aku punya uang sendiri. Uang yang gak perlu minta izin ke siapa-siapa. Uang yang sepenuhnya milikku. Aku langsung sewa apartemen kecil. Lebih mahal dari kosan, tapi layak. Ada AC, kulkas, dan tempat mandi yang gak bocor. Aku beli baju baru, beli buku tulis, beli laptop baru biar kerjaku lebih lancar. Tapi di tengah semua ini, badai belum selesai. Andi datang ke apartemenku satu sore, wajahnya muram. Dia nggak minta izin, langsung duduk di sofa. Lo udah dapat uang dari situ? Tanyanya. Aku angguk pelan. Iya, baru awal. Tapi cukup buat hidupku. Dia tarik napas panjang. Keluarga kita hancur gara-gara lo, Sinta. Mama, nggak mau ketemu kamu lagi. Dina bilang lo emang cari sensasi. Aku diam. Nggak pengen ribut. Gue cuman pengen kamu tahu, lanjutnya. Gue juga capek. Gue capek jadi penengah. Gue capek dibilang nggak bisa lindungi istri. Tapi istri gue sendiri malah bikin gue malu di depan keluarga. Aku menatapnya. Aku nggak pernah nyalahin kamu, Anne. Tapi kamu juga nggak pernah lihat aku sakit. Dia nggak jawab. Beberapa hari setelah Andi pergi, aku terima surat dari kuasa hukum keluarganya.
Mereka ingin menuntutku atas pencemaran nama baik. Katanya, ceritaku mencoreng citra keluarga mereka. Aku nggak takut. Aku tahu aku punya bukti bahwa cerita itu fiksi. Aku juga punya banyak dukungan dari pembaca dan netizen. Tapi yang paling penting, aku akhirnya menyadari sesuatu. Aku nggak butuh mereka lagi. Filmnya mulai diproduksi. Aku masih nggak percaya kalau semua ini benar-benar terjadi. 2 bulan lalu, aku masih jadi istri yang diperlakukan seperti pembantu di rumah mertua. Sekarang, aku duduk di ruang rapat kecil dengan tim produksi film, ngobrolin skrip, casting aktor, sampai detail kostum tokoh utama. Mbak Lila, produsernya, bilang kalau dia pengen banget film ini bisa menyentuh banyak orang. Kita harus bikin penonton ngerasain apa yang kamu rasakan, katanya saat kita pertemuan pertama kali. Kita nggak mau cuma bikin drama biasa. Kita mau bikin cermin. Aku ikut jadi penulis naskah bersama 2 penulis lain. Kami berdiskusi panjang lebar soal perasaan tokoh utama, dialog yang alami, sampai adegan-adegan yang paling emosional. Aku nggak perlu meniru hidupku persis, tapi aku pastikan setiap adegan itu punya rasa nyata. Ada air mata, ada amarah, ada harapan, dan akhirnya, kebebasan. Beberapa media mulai memberitakan film ini. Judulnya belum final, tapi sudah banyak yang penasaran. Bahkan sebelum syuting dimulai, beberapa forum wanita udah mulai ngomongin cerita aslinya. Banyak yang bilang mereka merasa sama. Ada juga yang DM aku, bilang mereka baru berani bicara ke suami atau keluarga karena baca cerita aku. Dan, entah kenapa, kabar ini sampai juga ke keluarga Andi. Aku nggak tahu gimana ibu mertua bisa tahu. Mungkin dari tetangga, mungkin dari salah satu saudara. Tapi suatu hari Dina DM aku lewat medsos. Isinya pendek. Gue baru baca komentar-komentar di artikel film lo. Gue kira semua orang bakal hujat kita. Tapi ternyata, banyak yang malah bilang kami mirip keluarga mereka. Gue mikir-mikir lagi. Aku nggak langsung jawab. Aku biarkan waktu yang menjawab. Beberapa minggu kemudian, aku dapat kabar kalau ibu mertua sempat nonton cuplikan teaser film yang dibuat tim produksi. Dia nggak bilang apa-apa secara langsung, tapi Andi bilang kalau mama menangis setelah nonton. Dia ngerasa kayak melihat dirinya sendiri di layar, kata Andi pas dia nelpon. Aku cuma bisa diam. Aku nggak ingin membalas dendam. Aku nggak ingin mereka merasa bersalah. Yang aku mau, mereka hanya perlu mengerti. Dan mungkin, untuk pertama kalinya, mereka mulai mencoba. Aku juga mulai menerima undangan bicara di beberapa forum online tentang perempuan dan kesehatan mental dalam rumah tangga. Di sana aku cerita sedikit tentang hidupku. Bukan semua detail, tapi cukup buat membuat orang lain merasa tidak sendirian. Jadi istri itu bukan berarti harus menyerah, kataku di salah satu sesi live. Kita boleh protes, kita boleh menangis. Dan kalau suara kita nggak didengar di rumah, kita cari tempat lain. Karena suara kita penting. Kalimat itu banyak di-quote. Banyak orang bilang itu mengubah hidup mereka. Aku nggak pernah membayangkan kalau tulisan kecilku di malam hari akan jadi begini. Tapi sekarang, aku punya tujuan baru. Bukan cuman hidup untuk diriku sendiri, tapi juga hidup untuk membantu wanita lain menemukan suara mereka. Beberapa bulan berlalu, dan hubungan kami mulai berubah. Pelan-pelan. Tapi pasti. Aku nggak pernah ngejar mereka. Aku juga nggak pernah bilang aku sudah lupa semua sakit yang mereka tinggalkan di hatiku. Tapi entah kenapa, satu persatu dari mereka mulai mengambil langkah kecil untuk memperbaiki. Pertama kali, ibu mertua mengirimiku pesan lewat WA. Isinya pendek. Sinta, kamu sibuk? Bisa makan siang bareng? Aku baca pesan itu beberapa kali. Nggak percaya. Tapi akhirnya, aku jawab iya. Kami ketemu di sebuah restoran dekat rumah lamaku. Ibu mertua datang sendiri. Dia memesan nasi goreng, sedikit gelisah, tapi tetap menjaga sikap sopannya. Gue lihat filmmu, katanya pelan setelah selesai makan. Dan, gue mikirin banyak hal. Aku diam, menunggu dia melanjutkan. Gue dulu pikir, istri itu harus kuat. Harus bisa terima semuanya. Harus sabar. Tapi, ternyata kadang, kita lupa kalau mereka juga manusia. Mereka juga butuh kasih sayang.
Butuh pengakuan. Aku nggak langsung jawab. Tapi dadaku terasa hangat. Ini pertama kalinya dia bicara seperti benar-benar melihatku. Bukan sebagai istri Andi, tapi sebagai Sinta. Terima kasih udah bilang itu, kataku akhirnya. Setelah itu, kami mulai sering ketemu. Kadang cuman ngopi bareng. Kadang dia tanya kabarku. Dan suatu hari, dia bilang, kalau kamu mau ketemu Dina, dia juga pengen minta maaf. Dina, yang dulu suka nyindirku, aku angguk aja waktu itu. Gak janji apa-apa. Tapi beberapa minggu kemudian, kami bertemu. Di rumah ibunya. Suasana awalnya canggung. Tapi Dina akhirnya buka suara. Aku dulu mikir kamu sombong. Gak tahu aturan. Gak tahu cara jadi istri yang baik. Sekarang, aku sadar, aku salah. Aku gak pernah ada di posisi kamu. Aku gak tahu rasanya dipaksa diam terus. Aku dengarkan semua itu tanpa marah, hanya angguk pelan. Makasih udah berani, tambahnya. Aku belajar banyak dari kamu. Aku tersenyum. Sejak saat itu hubungan kami mulai lebih ringan. Masih belum sempurna. Masih ada rasa canggung. Tapi setidaknya, kami tidak lagi saling menyakiti. Andi juga mencoba kembali. Dia nelponku beberapa minggu setelah film tayang. Suaranya rendah. Lo udah lihat respon penonton? Tanyanya. Iya, jawabku. Gue nangis pas nonton adegan tokoh utamanya nulis di laptop malam-malam. Gue baru sadar, selama ini lo kesepian banget. Dan gue gak pernah lihat itu. Aku. Diam, lo masih mau balik ke hidup kita? Tanyanya. Aku tarik napas panjang. Aku gak tahu, Anne. Aku udah belajar hidup tanpa harus bergantung sama kamu. Aku udah nemuin jalanku sendiri. Dia gak protes, cuma bilang, aku harap suatu hari nanti lu bisa maafin gue. Aku jawab singkat. Mungkin bukan soal maaf, tapi soal apakah kita cocok lagi. Setelah panggilan itu, aku rebah di tempat tidur, menatap langit-langit apartemen kecilku. Aku gak benci lagi, aku gak marah lagi. Aku hanya tenang. Filmku tayang di bioskop. Aku masih ingat hari itu. Aku duduk di barisan tengah, bersama Mbak Lila dan tim produksi. Lampu mulai redup dan layar menyala. Nama filmnya akhirnya dipilih. Istri yang tak pernah ada. Penonton mulai terdiam saat adegan pertama dimulai. Tokoh utamanya, yang kusemangati agar tidak sepenuhnya mirip denganku, mulai menjalani kehidupannya sebagai istri muda yang tinggal dengan keluarga suaminya. Aku melihat penonton mulai menahan napas, melihat ekspresi mereka berubah dari kesal, ke sedih, ke marah, lalu akhirnya, harapan. Di akhir film, saat tokoh utama menulis cerita dan akhirnya menemukan jalannya sendiri, beberapa penonton mulai menangis. Bahkan ada yang langsung datang ke depan panggung setelah film selesai, bilang kalau mereka merasa hidup mereka digambarkan persis. Saya baru bisa bilang ke suami saya semua ini karena nonton film ini, kata seorang wanita sambil menitikkan air mata. Aku hanya bisa memeluknya. Tidak ada ucapan yang lebih bermakna dari itu. Beberapa minggu setelah film tayang, aku mulai menerima banyak undangan. Ada forum perempuan, acara TV, sampai seminar tentang kesehatan mental dalam rumah tangga. Aku juga membuka workshop menulis untuk perempuan yang ingin melepaskan beban mereka lewat kata-kata. Dan entah kenapa, Andi datang ke salah satu acaraku. Kami gak janjian. Dia cuma duduk di belakang ruangan. Saat sesi tanya-jawab, dia mengangkat tangan. Saya pernah jadi suami yang gak bisa melindungi istrinya. Katanya pelan tapi cukup keras didengar orang-orang. Saya pengen tanya, gimana caranya biar saya bisa jadi lebih baik buat istri saya? Atau buat siapapun yang penting buat saya? Aku menatapnya. Lama. Aku lihat matanya, isi penyesalan, tapi juga harapan. Aku jawab, dengarkan. Dengarkan suara mereka. Jangan tunggu mereka menjerit. Dengarkan meskipun mereka bisik. Dia angguk. Lalu duduk kembali tanpa bicara apa-apa. Setelah acara selesai, dia menunggu di luar. Wajahnya tenang. Makasih udah jawab tadi, katanya. Aku tersenyum. Sama-sama.
Kami berjalan sebentar, cuma sekadar jalan-jalan sore. Nggak ada rencana balikan, nggak ada janji apa-apa. Cuma obrolan dua orang yang pernah saling mencintai dan sekarang saling belajar. "Lo bahagia?" tanyanya. Aku menoleh ke langit, biru, cerah, seperti hatiku sekarang. Iya, aku bahagia. Hari ini, aku bangun pagi bukan karena harus masak atau bersih-bersih. Aku bangun karena ingin menulis, ingin mengajar, ingin hidup. Aku duduk di balkon apartemen kecilku, kopi hangat di tangan, buku catatan di atas meja, dan angin pagi yang menyapu rambutku. Aku bukan lagi Sinta yang diam disakiti. Aku adalah Sinta yang berbicara, yang menulis, yang bertahan, yang akhirnya pulang ke dirinya sendiri. Dan inilah akhir dari kisah Sinta. Seorang wanita yang memulai hidupnya dengan harapan, melewati rintangan yang berat, tapi akhirnya menemukan kekuatan lewat kata-kata. Kalau kamu merasa cerita ini menyentuh hatimu, atau mungkin menggambarkan perasaanmu saat ini, jangan ragu untuk bagikan. Karena kadang, satu cerita bisa membuat banyak orang merasa tidak sendirian. Jika kamu suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita berikutnya yang nggak kalah emosional dan bikin kamu betah nonton sampai habis. Oh iya, kalau kamu ingin tahu gimana cara Sinta mulai menulis ceritanya, atau bahkan ingin ikutan workshop menulis ala Sinta, komen di bawah. Ya, bisa jadi kita buatkan video khusus tentang itu juga. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap kuat, tetap percaya, dan jangan pernah berhenti bercerita. Terima kasih sudah menonton.